Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kaji kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah yang saya hormati, mari kita senantiasa meningkatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpah curah nikmat karunia-Nya, hidayah ma'unahnya kepada kita sekalian, sehingga kita masih bisa melaksanakan seluruh tugas-tugas amanat yang diberikan pada kita. Terlebih lagi yang paling kita rasakan saat ini disampaikannya niat dan umur kita untuk bisa hadir di masjid ini, melaksanakan salat maghrib berjamaah yang kita lanjutkan dengan ta'lim dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap berlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya setia hingga yaumul kiamat. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah, sampai kemarin itu kita terakhir membahas tentang ayat 274. Yang hari ini kan berarti 275. Yang kemarin dijelaskan yang terakhir itu siapapun mereka, ini Allah firman Allah seperti ini, siapapun mereka orang-orang yang mereka senantiasa selalu menginfakkan hartanya dengan apakah itu malam, apa siang, apa sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Ini bagi mereka ada pahala, ada balasan di sisi Rabb mereka. Ini harus benar-benar kita yakini, benar-benar diberi balasan di sisi Rabb mereka, di sisi Allah Tuhannya. Maka di situ tidak ada mereka itu takut, nggak ada ketakutan atas mereka, ataupun mereka juga tidak ada kesedihan, tidak bersedih hati, tidak ada ketakutan, takut nggak akan dibalas, takut dan nggak dapat pahala, nggak ada. Semuanya benar-benar yakin dan ini ya, nggak khawatir ya, tidak ada kekhawatiran, nggak bersedih hati dah. Nah, yang ada adalah gembira dan gembira. Maka itu kan Basyiril mu'minin, gembirakanlah orang beriman. Ya gimana caranya gembira? Ya tadi kita membelanjakan harta kita yang Allah titipkan pada kita ya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan petunjuknya. Ini sehingga misalnya ada sedekah, ternyata di sana dipakai oleh mungkin orang yang lebih dari yang memberi sedekah, ya nggak apa-apa wis, ini kebetulan waktu mungkin ada panitia sedekah dan sebagainya, itu akhirnya nanti sedekah itu justru malah turun nyampe kepada orang yang ya lebih kaya daripada yang disedekah. Ya sudah, nggak apa-apa, yang penting Allah sudah membalas. Ini sedekah pasti diterima. Ini yang harus kita pahami seperti itu. Apalagi kalau pada orang yang benar-benar terikat di jalan Allah kemarin itu yang sudah kita bahas itu, ya pasti lebih besar lagi. Nah, jamaah yang berbahagia, untuk malam ini kita melanjutkan di ayat ke-275. Ini a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum
qalu innamal bai'u mithlur riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba faman ja'ahu mau'idhatum mir rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ini peringatan keras ini. Ini tentang tadi uang, harta yang sebelumnya itu dijelaskan dipakai dinafkahkan, dibelanjakan. Nah ini ada alladzina, yaitu mereka orang-orang yang yakuluna, memakan, memakan. Jadi dia makan dari bisnisnya itu bisnisnya sesuatu nanti. Yakuluna, mereka memakan senantiasa selalu ada fi'ilnya fi'il mudhari, senantiasa selalu makan apa? Yakulu makan riba. Nah, ini. Jadi mereka orang yang makan riba gimana? La yakumuna illa kama yakumu alladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Orang yang makan riba, jadi hartanya itu didapat dari riba. Riba itu apa? Nganak nih ya, hanaan itu ya. Nah, riba ya. Hutangnya misalnya 10.000, nyaurnya jadi 11.000, berarti yang 1.000 itu riba. Perjanjian dulu. Banyak tapi ya. Banyak ternyata. Nah, waris banyak. Nah, ini ada la titik-titik illa titik-titik sama dengan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan siapapun kecuali Allah. Nah, ini la yakumuna, tidaklah mereka itu bisa berdiri. Tidaklah mereka itu bisa berdiri dengan tegak, berdirinya seperti apa? Mereka tidak bisa berdiri illa kecuali hanyalah kama sebagaimana yakumu berdirinya alladzi yang mana, yaitu orang-orang yang yatakhabbatuhu ini masuk padanya. Jadi seseorang yang masuk padanya apa? Asyaitonu, setan. Minal mas, dari sentuhan. Jadi apa ya? Dari sentuhan penyakit gila ya. Lantaran tekanan penyakit gila. Edan lah istilahnya ya. Nah, ini. Jadi orang yang makan riba itu, ini Allah menegaskan di sini, tidaklah mereka itu berdiri dengan tegak, nggak bisa. Berdirinya mereka itu kecuali hanyalah seperti berdirinya orang-orang yang dimana kemasukan setan dari penyakit gila. Yatakhabbatu syaitanu minal mas. Jadi sentuhan apa ya? Sentuhan ODGJ ya. ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Nah, ini kalau kita kita analisa lebih dalam, ya ternyata seperti itu. Mereka pokoknya selalu yang dibicarakan itu aja. Riba. Jadi orang-orang yang mendapatkan harta benda dari riba tadi, ternyata ini banyak, walaupun tidak tercatat ya. Walaupun tidak tercatat di mana-mana, hanya lesan per lesan itu ternyata juga banyak. Face to face itu juga ada yang atau riba ini tidak melalui organisasi, tidak melalui kelompok, tapi langsung orang per orang riba. Ya enak ya memang ya. Gimana orang misalnya berusaha diutangi 10.000, itu nanti dia dapat penghasilan, lalu dari situ nanti orang yang mengutangi tadi dibayar 11.000. Ya ini 1.000 ini ribanya itu. Kadang-kadang saya ingat dulu waktu zaman itu arisan nanti ada yang utang gitu. Dulu kan model gitu, yang waktu itu ada arisan. Tapi yang ini malah banyak ternyata yang mandiri perorangan, individual.
pelaku riba ini. Ya memang. Nah, kenapa kok mereka tadi tidak bisa berdiri tegak? Berdirinya mereka itu seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran penyakit gila atau penyakit tadi dalam gangguan jiwa tadi. Jiwanya terganggu. Jiwa terganggu seperti orang kemasukan setan. Misalnya kalau kemasukan setan apa ya? Kesurupan. Jadi enggak karuan ya ini. Nah, di situ zalika, kenapa kok seperti itu sih? Kok seperti orang yang kemasukan setan gara-gara kesurupan atau penyakit gila ODGJ itu tadi. Zalika, yang demikian itu bi'annahum, ya, disebabkan mereka itu qalu, mereka berkata, mereka menyatakan, mereka berkata apa? Innamal bai'u mithlur riba. Nah, ini yang bahaya ini. Mereka mengatakan sesungguhnya jual beli itu ya seperti riba. Tuku barang beli misalnya ketela pohon, tuku pohon ketela pohon kulak 10.000 dijual misalnya 12.000. Ya kan memang badi asli kan itu mah jual. Nah riba juga gitu. Pokoknya ya tak sili 10 kan gak oleh badi ya kayak anak dari 11. Ini sudah Allah sudah tunjukkan, sudah tuntunkan sesungguhnya mereka itu ngomong seperti itu. Sesungguhnya sesungguhnya hanyalah, ini benar-benar khusus ini, kekhususan. Sesungguhnya hanyalah apa? Al-bai'u, jual beli bisnis itu mithlur riba. Seperti riba. Ya riba ini ya seperti jual beli itu sudah. Jual beli itu ya seperti riba. Gitu, kulak 10.000 didol 2.000 ya, kan selisih 2.000. Ada yang minim misalnya tadi kulak 10.000 dijualnya 11.000. Itu kan riba, seperti riba kan. Nah, tapi ini ngajam yang berbahagia, ini yang diomongkan oleh pelaku riba. Yang punya harta yang diribakan itu tadi. Ngutangi tapi bertambahan riba. Nah, di sini Allah menjelaskan wa halallahu al-bai'a wa halallahu, dan Allah menghalalkan al-bai'a apa yaitu jual beli, bisnis atau barter lah ya. Jual beli, bisnis, bai'a jual beli. Wa harramar riba, dan mengharamkan riba. Tegas sekali di sini. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Kulak dodol kayu misalnya. Jual kayu bakar. Jual kayu bakar, beli dari orang yang mencari kayu bakar di hutan, belinya 5.000, dijual 6.000. Itu jual beli. Riba juga orang berpikirnya itu jual beli kan kayak riba. Ngutangnya 10.000, membayari dari 11.000. Nah ini, misalnya seperti itu. Padahal di sini jelas kalau jual beli itu halal. Allah sudah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Nah ini jemaah yang berbahagia, makanya ini informasi ini ya harus disampaikan. Ini informasi yang sudah Allah turunkan sejak 1400 tahun yang lalu. Berarti kalau ada informasi seperti ini, aturan seperti ini, hukum seperti ini, zaman Rasulullah jelas ribanya banyak. Orang yang seperti itu riba-riba ini banyak. Pak, sekarang ya ini kan 1400 tahun yang lalu sudah dinyatakan demikian. Berarti zaman itu nemen ribanya. Nemen ribanya. Enggak cuma enteng-entengan, ribanya benar-benar. Makanya budak-budak dan sebagainya orang yang miskin tambah miskin terus di sini. Nah, makanya Islam datang, ini aturan Allah datang, din undang-undang ini, hukum ini ya untuk dijalankan supaya jadi rahmatan lil alamin. Nah, jamaah yang berbahagia, ini harus disampaikan. Apa mungkin ya? Kalau misalnya ada ayat seperti ini, enggak ada orang yang belum mendengar. Mungkin apa ya? Ada orang, oh aku belum tahu ngerti ayat itu. Kira-kira enten apa ya? Mungkin enten kedalaman, mungkin belum dibacakan Quran belas mungkin ya. Gitu.
Nek tidak dijelaskan belas Quran sama sekali, orang nek TV dan macam-macam, ya mungkin bisa. Tapi kalau saat ini kayaknya semuanya apa? Kalau anak sekolah sudah semua. Karena sekolah umum sudah semua pasti ya. Sekolah nggak tahu ya. Hukum yang tadi, mereka orang yang makan harta riba itu nggak bisa berdiri tegak, berdirinya mereka itu ya seperti orang yang kemasukan setan lantaran penyakit gila, penyakit ODGJ tadi atau jiwanya kena gangguan. Kenapa? Karena mereka ngomong gitu, sesungguhnya jual beli itu ya bodoh, riba itu, semisal riba, koyok riba tuh, iya, ya kelihatannya memang itu, uangnya sama ini 10.000, nah dikasihkan apa, dibelikan apa tempe misalnya 10.000, dijual, bakul pagi ya, nijo itu kan beli, nah beli kula ikan atau apa 15.000 dijual 17, itu kan sama kan, jual beli sama dengan riba. Ini omongan mereka seperti itu, si tukang riba ini. Kalau riba kerennya apa? Nganani duit. Nganani duit. Ini. Nah ini benar-benar kita harus memahami bahwa ayat ini tidak turun saat ini, tidak turun 100 tahun yang lalu, tapi 1.400 tahun yang lalu, sebelum ada komputer, sebelum ada HP, sebelum ada macam-macam. Kalau dulu jarak jauh itu harus benar-benar perjalanan jauh lama. Sekarang wah cepat sekali bisa. Nah, makanya jemaah yang berbahagia ini harus benar-benar kita fahami, kita sadari. Ya berarti kita kalau memang mau ingin punya uang, harta, penghasilan, ya kerja. Jadi jual atau mencari kayu nanti dijual, atau mancing ya dapat ikan dijual. Ini usaha yang halal itu. Nah, Allah menghalalkan jual beli, wa halallahu bai'a wa harrama riba, dan mengharamkan riba. Sudah, enggak ada alasan. Pokoknya tadi sudah perjanjian utang sakmene membayar lebih, nah dari riba sudah. Nah, maka man siapa ja'ahu yang datang padanya, ya, orang-orang yang telah sampai padanya, dan siapa orang-orang yang datang kepadanya mau'izatun pelajaran keterangan dan sebagainya ya, itu penjelasan mir rabbihi, dari Rabb-nya. Nah, ini pelajaran itu sudah datang nyampe padanya dari Rabb-nya. Fantaha, maka kemudian orang itu berhenti ya. Berarti tidak riba lagi ya, tidak melakukan riba lagi. Falahu ma salaf, maka baginya ya apa yang telah lalu sudah. Wa amruhu, dan urusannya ilallah, terserah Allah. Dengan catatan dulu itu enggak pernah dengar kabar. Tapi setelah dengar kabar ya harus berhenti. Wis dikabari riba iki haram, Allah mengharamkan riba. Nek dodolan ayo dodolan bisnis ayo. Bisnis jual beli. Nek riba haram. Lho aku ben gak ngerti ya. Piye? Gak ngerti. Ya sudah. Nek aku mandek saiki, gak nganani duit. Nah, ini sudah urusannya lalu udah terserah Allah sudah. Falahu masalaf, maka baginya yang telah lalu ya sudah biarin, wa amruhu ilallah, urusannya sudah pada Allah, terserah Allah sudah. Ya jelas kalau dia berhenti total udah nggak riba lagi ya, insya Allah ya orang itu akan diampuni. Nah, ini nih urusan yang lalu, ketika orang itu belum ngerti, ya sudah, namanya nggak ngerti, nggak ada hukum. Nah tapi ini waman ada, dan siapa yang kembali Id kan, Idul Fitri berarti kembali makan, Idul Adha kembali nanti berkorban. Waman ada, dan siapa kembali baleni, mengulangi lagi ada Id, nah, baleni lagi, faulaika, maka mereka itu
Maka sesungguhnya mereka itu ashabun nar, pemilik neraka. Ashabun sahib pemilik. Maksudnya penghuninya, penghuni neraka, nerakanya dimilikinya. Ashabun nar, sahib kan, sahib berarti pemilik. Mereka itulah penghuni neraka. Wah, ini apa nggih? Menakutkan ayat ini. Makanya kita harus hati-hati nih, jangan-jangan kita harus meneliti apakah di harta-harta kita itu ada ribanya apa enggak, nih bahaya nih. Kenapa itu tadi ancamannya? Waman ada sapa sing baleni meneh ngulangi perbuatan itu tadi nganane duit dan urusan dan sebagainya itu tadi, maka mereka itu loh penghuni neraka, pemilik neraka, penghuni neraka. Ini bahaya nih. Hum fiha, ini malah lagi. Hum fiha khalidun, mereka fiha di dalamnya, dalam neraka itu khalidun, kekal sudah. Wah, udah wis. Kalau udah kekal gini, susah ini. Makanya jamaah yang berbahagia, ya bagaimana juga kalau sudah ada tadi informasi mauidhah, barang siapa yang itu mauidhah dari Rabbnya itu sudah datang nyampe, terus berhenti, ya sudah, urusannya lalu sudah terserah Allah, wa amruhu ila Allah. Ini insyaallah Allah akan mengampuni kalau memang berhenti. Tapi kalau balik balik nih, maka mereka itu penghuni neraka, fa ulaika ashabunnar hum fiha khalidun. Nah ini nih benar-benar apa ya? Parah balenin nih. Tapi ya kalau sudah terbiasa itu ya balik lagi rata-rata. Enggak. Jalan pribadi sendiri-sendiri loh keliling dari pasar, di pasar itu kan kadang keliling nggawa catatan cilik-cilik nih. Itu kadang-kadang pribadi, bukan organisasi, bukan kelompok. Ini makanya jamaah yang berbahagia kalau sudah, apalagi nanti di akhirat itu kalau sudah seperti itu, sudah penghuni neraka tadi. Nah, ini harus benar-benar kita waspadai, kita ya berusaha semaksimal mungkin ya jangan sampailah mendekati itu. Riba-riba itu yang ya kalau tadi jual beli bisnis ya sudahlah. Beli apa kita punya kemampuan sedikit. Ya. Misalnya ngomong-ngomong ke sana, punya teman sana, punya barang ini, ya wes beli, nanti dijual lagi. Ya sudah. Seperti di zaman sahabat kan ada Abdurrahman bin Auf itu kan hidupnya cuma waktu hijrah ke Madinah itu kan meninggalkan semua hartanya. Nah, sahabat-sahabat yang berhijrah muhajirin itu, nah itu hanya bertanya, tunjukkan saja saya pasar, tempat jual beli, itu dok. Dikasih ini nggak mau, pokoknya tunjukkan saya jual pasar nanti di situ. Nah, jual beli. Jadi Nabi itu kan juga bisnismen ya, sejak sebelum menikah itu usia muda juga sudah bisnismen. Jual belinya malah antar negara itu jauh ya, sampai negeri Sam juga itu, Palestina, Syria dan sebagainya itu, Lebanon. Nah, sampai sana bawa unta lagi ya, belum ada truk, belum ada trailer. Kita bisa bayangkan berapa unta yang dibawa itu. Nanti yang dijual apa banyak. Nah ini seperti itu. Itu zaman 1400 tahun yang lalu. Sehingga jamaah yang berbahagia ya sudah, makanya kalau itu dicontohkan tuh Abdurrahman bin Auf itu sampai kepingin melarat itu. Nukoni barang sing kemarin udah kita bahas ya. Nukoni kurma bosok miliknya masyarakat. Pas panenannya pas buruk jadi kurmanya bosok-bosok. Akhirnya dibeli dengan harga termahal, harga kurma terbaik. Dia lombok ditumpuk, wis bangkrut. Tapi ternyata nanti Allah berqadar lain sehingga menjadi lebih kaya lagi. Karena kurma busuknya ternyata ada orang yang membeli dengan harga yang lebih mahal. Nah, jemaah yang berbahagia ini ya, bahwa riba membeli orang yang tadi menganakkan meribakan itu
menyatakan nih sesungguhnya jual beli itu ya seperti riba, ya tidak bisa. Allah menghalalkan jual beli tapi mengharamkan riba. Jadi sama yang berbahagia kalau sudah seperti ini, ada hadisnya dari riwayatnya Bukhari Muslim. Innal halalu bayyin wa harama bayyinun wa baina dzalika umurun mustabihat. Faman ittaqa subhat istabra'a lidinihi wa irdihi wa ma waqa fi subhati waqa fil haram karoi yar'a haulal hima yusiku ayyur ta'fihi. Innal halalu, sungguhnya yang halal itu bayin, jelas. Yang halal jelas. Yang haram juga bayin, jelas. Nah, di antara wa baina dzalika, di antara keduanya ada umurun, ada masalah mustabihat yang samar-samar, yang meragukan. Faman ittaqo, siapa yang mendekati, apa ini? Ittaqo wakoya, menjaga dirinya, tidak mendekati maksudnya. Jadi menjaga diri dari tadi itu, menjaga diri dari syubhat. Ittaqo, menjaga diri dari syubhat. Istabra'a lidinihi wa irdihi, maka dia termasuk selamat agama dan kehormatannya. Jadi siapa yang menjaga diri jangan sampai terjun masuk ke syubhat, berarti dia menjaga agama dan kehormatannya. Wa ma waqa'a, dan siapa yang terjerumus fi syubhat pada hal-hal yang meragukan tadi, syubhat tadi meragukan, maka waqa fil haram, maka dia mendekati, terjerumus pada perkara yang haram. Karoi, seperti pengembala, yar'a haulan hima, menggembalakan ternaknya di dekat daerah terlarang. Yusiku ayar ta'a fihi, yang dia tidak yang dia nyaris melanggarnya. Jadi ini yang kita harus hati-hati. Yang halal jelas, yang haram jelas. Kalau ada perkara yang antaranya itu, di antara jelas tadi, antara haram dan halal tadi yang jelas tadi, ada sesuatu yang abu-abu, abu-abu, tadi jelas, remeng-remeng ya, remeng-remeng. Nah ini harus kita hati-hati. Siapa yang menjaga diri dari hal-hal yang remeng-remeng tadi, meragukan tadi, maka dia selamat agama dan kehormatannya. Siapa yang terjerumus kepada hal yang remeng-remeng tadi, yang enggak jelas tadi, ragu-ragu, berarti dia terjerumus pada perkara haram. Nah, jadi kalau penggembala itu seperti penggembala menggembalakan ternaknya di dekat daerah terlarang. Ya, sehingga dia nyaris melanggar larangan itu, melanggar di daerah terlarang tadi, karena sulit menjaga. Wedhus gak kena digandani. Wedhus iku duduk tanamanku ya, jangan kamu makan di situ, nggak bisa. Dekat ya dipangan aja. Nah, itu ini menggembalakan ternak di daerah yang nggak boleh. Ternyata, maka kita harus hati-hati. Kalau ini dari kitab yang lain ini, dari An Hasan bin Ali radhiyallahu anhu ya, dia itu berkata, mendengar Rasulullah itu pernah bersabda, da ma yuribuka ila ma la yuribuka, tinggalkan ma yuribuka, apa-apa yang meragukanmu, ila kepada ma la yuribuka, sesuatu yang tidak meragukanmu. Jadi yang ragu-ragu tinggalkan saja, yang tidak meragukan menjadi sesuatu yang jelas tadi.
Sehingga di sini jamaah yang berbahagia, kita harus benar-benar hati-hati, apalagi dalam hadis lain juga dijelaskan al-itsmu, dosa itu mahaka fi qalbi. Dosa itu yang merisaukan hatimu. Wa taraddadat fihi wa taraddadat fi nafsu. Mengganjal hati, meragukan dalam nafsu. Wa karihta, dan kamu itu enggak suka ayat toli'a alaihin nas, yang itu bila diketahui orang lain. Dosa itu apa saja yang meragukan, mengganjal, merisaukan hati. Dalam nafsumu itu meragukan. Makanya kamu tidak suka di situ orang lain tahu itu dosa. Ini maka kita harus hati-hati kalau sudah hal-hal yang meragukan, ada sesuatu yang seandainya orang lain tahu itu kita nggak suka, udah kita tinggalkan saja hal seperti itu. Merisaukan hati, meragukan, terus kita nggak suka kalau orang lain ngerti, ya ini nggak usah, kita tinggalkan saja, itu sudah alamat dosa nanti. Sehingga jemaah yang berbahagia, nanti memang Rasulullah sudah pernah menyampaikan ini dalam hadis dari riwayat Abu Hurairah, ya, riwayat Imam Ahmad. Nanti akan datang masa di mana manusia itu banyak memakan riba. Ini apa ya? Nanti Rasulullah sudah menyatakan seperti itu. Sehingga jamaah yang berbahagia, kalau zaman 1400 tahun yang lalu saja sudah dinyatakan bahayanya riba seperti itu, kalau zaman akhir ini malah setannya yang udik-udik terus, ya, sehingga dikatakan riba sebenarnya. Ini enggak riba kok. Ini cuma sedikit bunga lah, ini yang susah juga ya. Sehingga ini ada hadis lain dari Ali dan Ibnu Mas'ud. Dari Ali dan Ibnu Mas'ud di sini beliau menyatakan bahwa Rasulullah ini pernah menyampaikan dalam sabdanya, yaitu la'anallahu akilar riba. Allah melaknat pemakan riba. Wa mu'akalahu wa syahidaihi wa katibahu. Orang yang mewakili transaksinya, pemakalahu, ya, mewakili makalahu. Terus wasyahidaini, dan saksinya wakatibahu, dan penulisnya, katibnya. Wah ini ya apa ini? Tambah banyak ini. Ya luar biasa ini, menyakitkan ya. Allah melaknat pemakan riba, la'anallahu akilar riba. Sing makan riba, peribahnya. Nah, terus pamuakalahu, yang mewakili transaksinya, wasyahidaihi, dan dua orang saksinya, biasanya saksi-saksi ya. Wakatibahu, dan penulisnya. Waduh ini wis kewenek apa ini. Nah, maka jamaah yang berbahagia ini, mari kita hati-hati benar ya tentang riba ini. Jadi misalnya kurang berapa ya? Misalnya kurang. Bentar masih ada ya. Nah, ini di ayat selanjutnya ini 206 ini dijelaskan lagi. Nah, kalau sudah seperti itu, ya kita sudah maksimum. Makanya di sini yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah memusnahkan riba dan Allah menyuburkan sedekah. Jadi kalau nanti sudah memahami hukum-hukum riba ini, apalagi dari Ali dan Ibnu Mas'ud ini, sahabat Ali dan Ibnu Mas'ud ini yang sudah menyampaikan yang dari Rasulullah, Allah melaknat pemakan riba yang mewakili transaksinya, dua orang saksinya, dan penulisnya juga. Ini kita benar-benar hati-hati. Maka di sini di ayat ini kalau sudah dipahami itu, akhirnya jual beli semakin banyak, yang ya tadi memudahkan dalam hal jual beli, tidak menyulitkan. Misalnya
duitku kurang sithik piye? Ya sesukne lah, kan gampang seperti itu, memudahkan jual beli. Ini nanti menjadikan yamhaqullahu, ya. Allah memusnahkan ar-riba wa yurbi sadaqah dan menyuburkan sedekah. Yang di ujung ayat ini, wallahu, dan Allah la yuhibbu, tidak yuhibbu, menyukai, mencintai. Allah enggak mencintai, enggak menyenangi, ya, enggak menyukai kula, setiap kafarin, ya, pengingkar-pengingkar dalam kekafirannya, tenanan ini, atim, yang terus juga berbuat dosa, terus menerus dalam kekafirannya, dalam keingkarannya dari hukum Allah, dan terus menerus berbuat dosa. Nah, ini udah. Nih, makanya jamaah yang berbahagia, ini hal yang sangat-sangat menakutkan, ya. Kalau sudah namanya riba, ini tadi orang yang makan riba enggak bisa berdiri. Ya berdirinya tidaklah mereka itu berdiri, melainkan hanya seperti berdirinya orang yang kemasukan setan, gara-gara penyakit jiwanya, gangguan jiwa. Nah ini. Pokoknya dipikir itu aja. Dan ini ya, nanti ujung-ujungnya orang yang kalau misalnya utang, kalau udah dimakan dia terus nambah temen itu. Apalagi terus menerus, ya, anak-anak beranak pinak ini yang tambah temen. Kira-kira Indonesia ini utangnya Indonesia ini sudah, kalau sudah mikir gitu, ya apa gitu nih, utang beranak pinak nih terus piye? Apalagi dia pusi dengan kertas-kertas semuanya, kan hapus-hapusan itu. Bang nanti utang, padahal uangnya nggak ada, kadang masih hanya sekedar transaksi dok kertas-kertas. Nah, sekarang utangnya sudah berapa? Buat nyicil aja bunga itu berapa triliun? Aduh, yang dulu seperti itu menakutkan nih. Sampai kapan lunas ini? Anak cucu turun temurun belum tentu lunas. Nah ini jamaah yang berbahagia, makanya entah ya sampai kapan ya kalau kita melihat angka-angka yang seperti itu tuh, aduh, ngeri. Lah ini kan, ya apa? Padahal di sini seperti itu. Makanya kalau di sistem bank syariah, di yang sudah menggunakan hukum Islam memang beda. Misalnya beli mobil, ya mobilnya dibeli dulu sekian baru dicicil. Mobilnya sudah dibeli cash, tapi terus habis itu ini harganya sekian. Nah, ada cicilan. Cuman itu kan beda. Beda kalau sekarang kita pinjam sepeda, beli sepeda terus sekian persen terus kan beda. Tapi kalau ini mobilnya tak beli sekian oleh bank, habis itu ini mobil ini harganya sekian, diberikan harga sekian, iki cicilan berapa, kan beda. Ini kan beda sistemnya. Ini yang menakutkan sekali di ini. Ternyata itu tadi nggak bisa berdiri, ya. Kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan setan gara-gara sakit di jiwanya. Nah, jamaah yang berbahagia, kiranya itu yang bisa kita bahas dua ayat ini. Yang jelas nanti Allah akan memusnahkan riba itu, menyuburkan sedekah. Kalau orang sudah benar-benar memahami hukum-hukum Allah, ternyata untuk kemaslahatan, kebagusan seluruh umat manusia. Nah, mari kita akhiri kajian kita dengan hamdalah dan doa kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.